Apa itu? Apa namanya? Dirimu Apaan? dirimu gimana Ki? Nggak tahu. Dirimu menyelamatkanku dari Kejahatan. dari kejahatan syahwatku ya. Ulangi. Seperti yang apa namanya? Lagunya Uje, Ya, lagunya Uje lu. Yang almarhum bilang ya kan, dirimu Jauhkan. Menghilangkan aku. Tapi kalau kamu sih kata gue terus. Cop, Ngambil dok. gue mau curhat nih. Waduh, berat romanya nih. Pusing banget pala gue. Apa emang? Gue udah umur sekian. Sekiannya berapa nih? Lu jadi itu dah. Ada 40. Belum. Gue nikah nih. Lu kan enak udah pada nikah. Gue jadi sedih lu. Udah ngomong begitu lu. Nangis Cop, kedua aja nangis. Emang apa yang lo khawatirin? Gue sih emang udah kerja sih. Kerja udah istilahnya udah bisa menafkahi menafkahi lah. Iya. Terus apa yang Masalahnya di mana masalahnya? Gue takutnya ini khawatir. Gue udah nikah. Terus perekonomian gue ARB. Wah, RB apaan tuh? Auto reject bawah. Surut. Ini loh. Selama kita nih pernah nikah semua nih, kita udah pernah merasakan kenikmatannya, susah, sedih, senang udah kita rasain. Asam Ya manis. kan, emang kita jangan pernah takut ya masalah rezeki dari Allah. Allah menjamin melipat gandakan buat seseorang yang telah menikah. Tadinya penghasilan 3 juta, 5 juta bisa jadi 10 juta. Tapi dengan rasa, kembali lagi dengan rasa bersyukur. Jangan sampai udah nikah, mana nih katanya Allah mau nambahin rezeki gua. Gitu. Mana nih Allah katanya mau melipat gandakan rezeki gua. Bukan dari situ seginya Allah melipat gandakan, bukan dari segi materi aja loh. Apa aja tuh Cop? Biasanya dari segi nikmat, segi dari syukurnya. Tadinya kita tidur sendiri ya kan, biasa tidur biasa meluk guling ya. Nah ini sekarang bisa meluk guling yang bisa kentut. Itu penting. Nggak pernah lu. Tidur gak sendiri. Ngerasain gue. Makanya buru-buru nikah. Guling asal ditepok dia ngelawan, Tapi benar lo kapan dibilangin Asrul. Bahkan Rasulullah sendiri ngasih teguran di dalam kitab Tanqiul Qaul nih. Buka dong. Jarang-jarang ada yang buka kitab nih. Lekar lu bagus cung. Tumben lo buka kitab boy. Karena di sini. Nih, lu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man tarakat tazwija ma khafatal ailati falaysa minna." Apaan tuh artinya cung? Rasulullah bersabda, siapa saja yang meninggalkan kawin, menikah karena takut kemiskinan, maka tidak termasuk golongan kami. Waduh. Hati-hati lo. Hati-hati lo. Mau lu gak termasuk orang Rasulullah? Enggak Mau kok. Iya, Berarti harus nikah dah. Kata gue nih, udah umur sekian, bekerja. Itu hukumnya apa ya jadinya? Wajib. Kan udah mampu, ya kan. Yang kedua juga buat menghilangkan dosa, ya kan, dari syahwat lo, ya kan. Gak mungkin dong laki-laki umur segini nggak punya syahwat, gak mungkin, ya kan. Kecuali yang gambarnya pelangi, gambar pelangi nggak punya syahwat. Kayak Uje bilang lu nih, almarhum bilang, dirimu Apa itu? menjauhkanku dari kejahatan syahwatku. Lagunya itu dari surga ya lagunya. Kamu nggak bisa ngadain tuh. Soalnya begini. Dirimu Ini cocok gimana? berlindung Dari kejahatan syahwatku. Begitu aja nggak apa. Bukan nggak apa kan? Bukan penyanyi. Kalau aneh mau nikah nih, rukunnya apa sih buat persiapan nikahnya? Gitu. Rukun nikah ada 4, salah satunya nih. Yang pertama, mempelai wanita harus ada. Nggak mungkin lu nikah nggak mempelai wanitanya sama kambing. Harus cari dulu berarti nih. Udah ada belum?
Dekat yang mana ngaling nggak ya? Ada sih, cuman ada buntut di dua mau. Nggak apa-apa lu. Ajar aja lu. Siapa tahu rambutnya pirang. Lagi viral tuh. Lagi viral nih. Kalau kayak gitu buy one get two dong. Iya dong, bonus. Orang ibu-ibu ke Alfa nyari yang dapat buntutnya. Oh, diskon. Iya. Bonus 2. Satu gratis satu itu. Masa iya lu udah dapat begitu bisa jalan sendiri, udah nyaman aja kayak begitu ya. Terus selain pasangan apa tuh Kong? Yang kedua ya kan ijab kabul. Nggak mungkin lu nikah nggak ijab kabul ya kan. Terus kita harus bahasa Indonesia apa bahasa Arab itu? Bahasa Arab boleh, bahasa Indonesia boleh, yang penting jelas. Yang jelas, kalau nggak jelas, ayo nih. Kemarin tuh saksinya ngakak semua. Itu ada artinya, Kong. Kan nggak jelas ya kan. Yang ketiga apa Kong? Yang ketiga ada mahar. Mahar harus ada. Maharnya berupa apa tuh? Bebas. Kan ada itu, ya kan ada yang banyak salah tuh. Maharnya semangat alat sholat. Alat sholat kalau itu nggak bukan mahar setahu gua. Kalau nggak dipakai bahaya itu. Itu nggak boleh begitu. Setahu gua mahar itu yang berubah uang, mas kawin. Ya, berarti itu harta gitu ya. Iya, karena itu seperangkat alat sholat itu bukan termasuk dari mahar, tapi itu bawaan aja. Iya. kewajiban, itu kewajiban kita sebagai umat Islam. Simbol ya. Simbol gitu. Yang terakhir harus ada saksinya lo. Kalau Ada nikah wali. nggak ada saksinya, waduh. Ada wali. Berat. Kalau perempuan itu harus ada wali. Perempuan itu harus ada wali. Kalau laki tanpa wali bisa. Kalau perempuan wajib ada walinya. Itu wali siapa kamu bisa kamu? Biasanya orang tuanya kalau orang tuanya meninggal, abangnya atau adiknya lah yang laki-laki. Oh gitu. Nah, syarat itu menjadi wali itu ada berapa ya? Gue lihat dulu coba. Waduh, tumben lebih aku tahu. Kebetulan aja gitu. Itu tandaannya keren banget, Dong. Mana ya? Lagi zaman sekarang baru kita. Wali dan 2 orang saksi harus memenuhi 6 syarat, ya kan? Yaitu satu beragama Islam pasti kan. Pasti. Yang kedua itu balik. Balik. Itu yang usianya udah taklif ya kan. Terus yang ketiga berakal. Yang keempat merdeka. Yang kelima laki-laki. Dan yang keenam itu bersifat adil. Kalau dia nggak punya saudara laki-laki atau gimana boleh digantiin siapa itu? Nah, yang utama menjadi wali pernikahan itu ada 8. Yang pertama itu ayah. Kalau ayah nggak ada, bisa dari kakek, dari ayah. Yang ketiga itu ada saudara seayah dan seibu atau sekandung. Mamangnya kan. Mamang. Nah, yang keempat itu saudara seayah. Yang kelima itu anak seayah dan seibu, saudara kandung berarti. Dan yang keenam itu anak saudara seayah. Ya kan, yang ketujuh itu paman, yang kedelapan itu sepupu atau anak paman. Itu kalau misalkan orangnya udah nggak ada lagi deh. Ya kan, yang misalnya orang bapaknya udah kagak tahu kemana rimbanya, apa udah meninggal gitu, itu bisa digantiin. Bisa digantiin sama Anak, paman, pokoknya kalau masih ada anak. Anak, misalnya abang, adek, penting laki-laki, berakal, dewasa, udah balik, boleh tuh. Kalau nggak ada 8-8-nya itu bang gimana? Hah? Kalau nggak ada 8-8-nya itu gimana? Nggak mungkin, masa nggak punya saudara cuma. tapi kan pernah lihat ya kan yang nikahin bukan dari wali keluarga perempuan. Nah, bisa juga diwakilkan Dari hakim. wali hakim. Misalkan kita misal Lukni perempuannya nih, nggak ada walinya nih. Kabur kagak ada dah. Ada misalkan ya udah warga perempuannya ya udah kita manggil Habib Hud aja deh buat jadi wali. Boleh, syaratnya nggak ada lagi. Darurat banget Darurat banget. daripada Atau nikah. juga boleh dari pihak perempuan ini dari keluarganya pengen dia kita pengen Habib aja diserahin Habib kita bisa. Gitu, apa, Serahin. dan nambah keberkahan. Nah, Tapi gimana tuh? Tadi kan syaratnya harus ada walinya. Dan juga itu harus ada orang tuanya kan begitu perempuan. Misalkan kita nikah ya kan, Lukni nikah nih. Ya kan sama perempuan. Bapaknya ada padahal. Tapi bapaknya kagak ngikut. Gak mau dia nggak jadi saksi. wah nggak boleh. Bapaknya ada di luar negeri. Oh, Video call bisa. Video call bisa. Video call. Bisa, Oh, Cuman zaman yang canggih. duduk di situ digantiin sama abangnya atau adiknya saudara atau laki-laki. pamannya. Yang ada ya. Tapi itu juga harus jelas ya. Jelas. Maksudnya itu dari
saudara kandung. Iya. Yang penting harus diingetin nih. Yang penting nggak boleh nikah. Itu hukumnya nggak sah apabila orang tuanya masih ada. Tapi dia nikah, misalkan ada perempuan kawin lari nih, ya kan? Ya kan kawin lari misalkan, dia kawin lari. Nah, dia ini mau nikah misalkan, tapi nggak setuju sama keluarganya nih. Nah, ditarik misalkan mamangnya nih, omnya nih. Padahal orang tuanya masih ada, apa abangnya, adiknya masih ada. Itu hukum nikahnya nggak sah. Itu tetap dia walaupun dia sah di mata apa itu tulis-tulisan, ya kan, tetap di mata Allah nggak sah, tetap dia berzina. Gitu. Karena nggak ada persetujuan dari orang tua. Iya, karena orang tuanya masih ada, gitu. Niatnya aja udah nggak baik kan, kawin lari, ya kan, capek ngos-ngosan ya. Iya, Betul juga ya kan. Kan sekarang kan banyak nih apa pergaulan bebas gitu ya. Waduh. Banyak yang udah tekdung dulu. Wah, underball duluan nih. Lo kalau bahasa tekdung bahasa Madura itu tidur lo. Tidur. Tekdung ya. Tidur. Apa artinya, Cung? Ya, papa namanya nggak bisa tidur, banyak nyamuk katanya gitu. Apa tuh macamnya tadi? Dong tekdung. Ya, banyak rengi. Enggak punya lagi. Begitu, Pak. Nah, kalau ceweknya udah hamil duluan, boleh nggak sih dinikahin? Boleh. Setahu aku sih boleh. Jadi yang penting karena ya gimana ya? Karena itu emang udah jelas bapaknya, ya kan? Ya udah mau nggak mau kan pasti dinikahin dong. Cuman dengan syarat nggak boleh berhubungan badan sampai anak itu lahir. Dan nasab anak itu enggak nyambung ke bapak biologisnya walaupun dia udah nikah. Nasabnya ke emaknya berarti. Pasti nasabnya ke binti, ke emaknya gitu, karena itu anak di luar pernikahan gitu. Jadi jangan sembarangan tuh, hati-hati tuh, kayak zaman-zaman sekarang kan banyak yang udah underbone duluan tuh, ya kan? Udah dipretelin duluan, ya kan? Nah, nanti suatu saat itu anak udah besar, jangan kita sebagai bapaknya seolah-olah langsung menikahin aja. Ya kan, itu harus ngerti hukumnya dulu. Jangan sembarangan gitu. Nanti main mentang-mentang tuh dia udah nikah tapi di sebelumnya bunting duluan. Nah, itu kan nasabnya nggak ke bapaknya. Jadi pernikahannya nggak sah kalau bapaknya yang nikahin tuh anak. Walinya kan Harus diwaliin. Harus diwaliin. jadinya wali hakim. Wali hakim. Tapi kalau misalkan anak yang tadi sebelum nikah udah ada duluan nih ya, sebelum nikah udah duluan, anak ini cewek, perempuan udah besar, mau dinikahin sama bapaknya, boleh nggak tuh? Itu dia tadi. Tadi. Nggak boleh. Balik. Gue bilang kan begitu. Jadi itu anak perempuan udah gede, mau dinikahin nih. Bukan mau nikahin sama orang lain, tapi bapaknya yang nikahin. Wah, nggak boleh dong. Darah Saudara, cuman dalam agama dia nggak masuk nasab ke bapaknya, Jadi nggak dapat berhak waris. waris. Nggak dapat waris. Si dandong itu anaknya nasib. Ya, terus dia nggak bisa diwaliin sama bapaknya. Itu bintinya langsung ke ibunya. Begitu Itu. nasabnya. Lu bukan waktu itu dikasih amalan nama Habib Ahmad. Nah, bener tuh Biar lo. cepet nikah ya gak? Pernis. Lu jalanin gak tuh? Jalan ini Amalannya apaan? namanya bacanya Robi ini lima anggota ilaya min khairin fakir. Dibacanya tuh 70 kali habis sholat subuh. Habis sholat subuh. Robi ini Lima anggota lima ilaya anggota min ilaya khairin min fakir. khairin fakir. Gue boleh minta catatan lagi kalau malu ya. Lu menambah, Cung. Aduh. Ini bisa ngamuk-ngamuk di rumah, Cung. Kalau ngomongin nikah itu udah aduh. Awalnya kebayang aja lo. Jangan tuh Jong, kadang-kadang gua ke bawah-bawah. Kasih Lukni dulu, Lukni belum pernah nyobain. Cuma nanya, Bang. Siapa tahu nanti ada yang nanya. Kan gue nonton, apa namanya gue lihat ini lu lagi ngobrol ya kan, atau gimana sih amalannya kan, siapa tahu begitu gue bisa ngasih lo. Pasti begitu. Kalau gue sih satu aja, masalah jangan dicari. Satu yang ketahuan Cung ya. Hah? Satu yang ketahuan. Ini nggak ketahuan 5. Masa Acung satu aja dicakarin mulu. Kayak kucing. Intimidasi dong berarti dia. Nah, jadi begitu lo kurang lebihnya. Yang penting lo jangan sampai takut buat nikah. Hilangin itu rasa-rasa lo takut buat nikah, takut susah nikah, ntar malah bini. Wah, perempuan emang mulutnya dua, ya kan, ya Mana wajar aja tuh? aja. Yang atas bawah lo, kayak ditanya.
Ya wajarin aja, namanya kita hidup berdua, beda pemikiran, beda persepsi, ya pasti ada gesekan. Ya kita gimana caranya buat nutupin gesekan itu menjadi dingin. Nah, yang penting kita tetap terus bersyukur, terus berikhtiar pada Allah biar kita dapat jodoh yang terbaik yang Allah berikan pada lo. Amin. Ya kan? Alhamdulillah nih, harus dapat ilmu dari abang-abang semua nih. Oh, Anda jadi makin yakin buat nikah. Wih, keren banget. Kenapa begini, Bu? Anda maju. Gua kira lagi naik mobil. Ya udahlah kalau emang lo udah ini udah mau maghrib nih, kita bubar aja dah, udah mau maghrib. Yuk. Alhamdulillah. Ya.